Saya pernah jatuh cinta, ada tulisan puisinya. Tetapi yang saya jatuh cinta kepada laki-laki yang masih gondrong. Sebelumnya saya singkat saja mau cerita tentang kebun jambu. Kenapa pesantren ini dinamakan pesantren kebun jambu? Dulunya ini kebun jambu biji, semuanya kebun jambu semua. Saat saya dan suami saya membangun pesantren ini, kita berunding namanya apa ya? Terus kata suami saya, udah jangan sulit-sulit, namanya kebun jambu saja. Pesantren kebun jambu, supaya orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab itu mudah. Maka kemudian kami menamakan pesantren ini dengan nama pesantren kebun jambu. Pesantren ini adalah pesantren yang seperti pesantren yang lainnya, tentu patriarki, yang biasanya pesantren dipimpin oleh seorang ulama. Ini pesantren salaf, tentunya ulama yang dianggap karismatik, yang mulia dan terpandang di masyarakat. Suatu ketika suami saya ini meninggal dunia setelah, mungkin di sini ada sekitar 350 santri yang ada, yang di sini semua mungkin di sini nggak ada yang PP, semua menginap di sini, nggak ada penduduk lain kecuali kita. Nah, setelah beliau meninggal, saya ini merasa galau. Sebelumnya kawin dengan beliau, saya sudah pernah kawin dengan seorang kiai juga yang mulia, dan saya membawa punya anak dua. Mereka hidup dengan saya di sini. Karena kami berpisah, maka di awal itu saya kehilangan kemuliaan dan kebesarannya karena kehilangan suami. Kemudian setahun kemudian saya bertemu dengan kiai ini, sampai terakhir 13 tahun saya kawin dengan beliau. Saya kembali dilihat oleh orang sebagai perempuan yang mulia karena mendampingi sosok yang mulia. Nah, begitu suami saya yang ini meninggal dunia, saya ini kalut. Karena sebelumnya juga sudah sering orang berbicara, karena suami saya itu sudah sisi darah 3 tahun. Bahkan teman saya sendiri berbicara, ini kalau kiainya meninggal pasti akan hilang dan hancur. Karena pesantren salaf itu mengandalkan sosok yang bekerja di sini, yang ngajar, yang mengurus semuanya adalah pengabdian yang tidak dibayar. Maka jelas ini membutuhkan sosok yang kuat, yang membuat mereka mau mengabdi tanpa kasih bayaran untuk mengajar maupun untuk mengurus para santri. Dan ini pasti sangat sulit sekali bagi saya, dan tidak mungkin saya bisa melakukan hal itu seperti yang dilakukan oleh suami saya. Begitu suami saya meninggal, maka pada hari pertamanya saja itu sudah banyak yang permisi saya mau, termasuk santri perempuan. Saya bilang, kamu jangan sekarang permisi, saya ini lagi ini. Nah, tapi kan mereka kan, saya mau ngikut siapa di sini, kiainya meninggal. Nah, saya cegah itu, dan mereka mau permisi juga. Maka tiap hari satu-satu mereka permisi mau pindah pesantren. Ada yang mau ke rumahnya. Nah, ini membuat saya sangat tertegun sekali. Aduh, saya nanti gimana? Apakah saya ini akan terjadi seperti perempuan-perempuan lain? Di mana perempuan-perempuan lain itu kalau ditinggalkan oleh kebesaran oleh suaminya, maka kemudian dia menjadi kecil lagi dan menjadi orang yang tak terpandang lagi. Nah, setiap hari saya dalam kesedihan, dan satu-satu mereka meninggalkan kita. Nah, akhirnya pada suatu ketika saya merenung, bagaimana saya dulu pernah cerai, saya kembali menjadi perempuan kecil, manusia kecil yang tidak dipandang karena suami saya, kebesaran suami saya sudah tidak dengan saya lagi.
Sekarang saya ditinggal lagi oleh kebesaran suami. Nah, ini pun orang meninggalkan saya lagi. Lalu bagaimana para lelaki itu bisa hidup mulia, bisa hidup dengan dirinya, walaupun perempuan satu demi satu meninggalkan dia tetap besar dan tetap mulia. Saya perhatikan bagaimana saya ingin seperti mereka. Akhirnya dalam renungan siang itu saya menemukan dalam kegalauan yang sangat dalam, saya menemukan kata-kata itu membuat saya pasti punya harapan. Maka karena tidak ada yang bisa saya curhati, saya selalu curhat dengan tulisan. Saya tidak pernah menulis, tetapi setelah suami saya tidak ada, saya selalu menulis. Begitupun ini menantu saya yang saya kawinkan dengan anak sambung saya. Nah, ini adik saya yang saya kawinkan ya, anak sambung saya. Nah, kemudian akhirnya saya menulis siang itu, hari ini ya Allah, ku angkat engkau sebagai kekasih. Hari ini kayaknya saya kekasih yang dulu meninggalkan saya, maka kembali saya kecil. Kekasih yang sekarang dia meninggalkan saya juga ditinggalkan oleh banyak orang. Akhirnya hari ini ku angkat engkau sebagai kekasih. Hari ini ku angkat engkau sebagai pengganti. Dan aku berani membuktikan bahwa aku akan lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku berani membuktikan bahwa engkau yang terbaik yang aku miliki. Aku berani membuktikan bahwa aku akan lebih baik daripada sebelumnya, akan hidup lebih baik daripada sebelumnya. Nah, begitulah. Maka siang itu dalam perasaan saya mengangkat kekasih Tuhan yang tidak akan pergi dari saya. Dan bukankah laki-laki itu bisanya mulia dan ketat, dia besar dan kuat saat tidak siapa-siapa, itu adalah karena memohon kepada Allah. Maka saya mencoba meminta Allah untuk mendampingi saya agar kebesaran saya menjadi kekal. Nah, kemudian ketika saya takut, saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan takut ditinggalkan orang. Saya tidak takut kecil karena saya bersama Allah Subhanahu wa taala. Saat takut saya menulis juga. Dalam ketakutan itu aku tak pernah takut, karena aku tak pernah takut kegelapan, karena engkau adalah cahaya. Aku tak takut kemiskinan, karena engkau sang maha kaya. Aku tak takut kebangkrutan, karena engkau sang maha jaya. Aku takut hanya engkau meninggalkan diri. Saya bertemannya itu hanya dengan tulisan. Ketika saya takut, saya menulis, saya tak takut, dan saya hadirkan keberadaan Allah bersama diri saya. Nah, akhirnya karena orang ini terus-terusan permisi, saya memberanikan diri, tolong nanti malam kumpul semua santri yang perempuan maupun laki-laki di masjid. Dan itu tidak pernah saya lakukan karena tabu, sangat tabu di pesantren kita seperti ini. Saya kumpulkan, terus saya tampil di depan masjid. Sebetulnya saya juga takut, tetapi tidak ada jalan lain, karena siapa lagi yang harus memikirkan pesantren ini. Suaminya Mbak Awa ini baru keluar pesantren waktu itu, dan saya kawinkan dengan adik saya. Nah, ini 3 tahun yang lalu meninggal dunia juga. Dia mendampingi saya, kamu bantuin awasin laki-laki gitu. Nah, kemudian di depan itu saya memperkenalkan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan yang sudah kumpul. Malam ini ibu mau memperkenalkan pengganti kiai. Dia lebih kaya, lebih mulia, lebih hebat daripada kiai. Ibu sudah mendapatkan penggantinya yang akan memimpin pesantren ini dan akan membuat pesantren ini lebih baik dan lebih hebat daripada sebelumnya.
Mereka itu menunggu siapa yang mau diperkenalkan. Siapa ini? Akhirnya setelah menunggu, dialah, saya ucapkan, dialah Allah Ta'ala yang akan memimpin langsung pesantren ini dan akan membuat kita lebih baik dan lebih hebat daripada sebelumnya. Nah, itu. Akhirnya mereka itu bertepuk tangan semua. Mereka itu bertepuk tangan semua. Mereka merasa senang dan saya meyakinkan mereka bahwa kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Pesantren kita akan lebih baik lagi dan lebih maju lagi dengan dipimpin oleh Allah SWT. Saya tidak mengatakan akan dipimpin oleh saya. Jelas mereka tidak akan percaya dan siapapun tidak akan percaya. Maka saya mengatakannya juga dipimpin oleh Allah. Akhirnya setelah itu tidak ada lagi anak-anak yang permisi pulang dan kemudian berkembang. Dulunya bangunan-bangunan ini semuanya adalah dari anyaman bambu. Semuanya anyaman bambu semua. Kemudian karena waktu tidak kuat menghadapi waktu, kemudian digantilah dengan gedung-gedung. Yang tadinya ini saya bercerita bagaimana kemudian saya setiap saat bersandar pada Allah. Saya berbicara, saya mengeluh, mengadu, memohon hanya kepada Gusti Allah. Saya bersandar karena saya tidak punya laki-laki. Jadi saya selalu menulis dan saya selalu berbicara dengan Gusti Allah. Artinya saat itu saya berhijrah. Yang saya biasanya bersandar pada makhluk, kemudian saya bersandar pada Khalik seperti para lelaki. Nah, kemudian dari persandaran saya yang berganti ini, yang tadinya pada makhluk, pada Khalik itu berkembang, semuanya berkembang. Akhirnya saya yang tadinya tidak dilihat jadi dilihat. Karena apa? Yang tadinya saya nggak bisa menulis, jadilah saya penulis. Buku saya sudah sudah diedarkan di seluruh Gramedia dan semuanya bestseller. Diterbitkan oleh Kompas, penerbit Kompas 5, kemudian di penerbit Gramedia, kemudian di penerbit yang lainnya. Semuanya sekarang sudah yang diterbitkan sekitar sudah 20 buku. Yang tadinya saya tidak bisa menulis. Yang saya tulis adalah curhatan, bukan apa-apa, masalah kehidupan saya. Bangkit dari terpuruk, indahnya Sang Maha, terus peraih hidup luar biasa, menggapai impian, indahnya doa Rasulullah, perjalanan spiritual ke umroh itu, doa dan munajat perempuan dan sebagainya. Akhirnya saya kan tidak bisa menulis, tapi karena nggak ada suami, nulis sore. Terus kata ini, itu sama kamu bagus. Waktu itu saya pernah jatuh cinta, ada tulisan puisinya. Tetapi yang saya jatuh cinta kepada laki-laki yang masih gondong. Dan jelas ini kalau saya kali ini, wah ini membuat saya tenggelam. Jadi, tapi saya betul-betul gila-gila mati ya. Akhirnya saya itu nulis lagi masa saya ya gila-gila sama. Bagaimana? Dia nggak punya ilmu, dia nggak punya kemuliaan, nggak punya power. Lalu bagaimana nanti saya harus kawin dengan dia? Itu tidak mungkin. Maka tapi saya tuh gila-gila sekali. Maka kemudian saya menulislah, Tuhan, aku sangat cinta dia, namun aku tak mengharapkan cintamu. Yang aku harapkan adalah cintamu. Tuhan, aku sangat sayang dia, namun aku tak mengharapkan kasih sayangmu. Yang aku harapkan adalah kasih sayangmu. Tuhan, aku sangat merinduinya setiap waktu, namun aku tak mengharapkan rindunya. Yang aku harapkan adalah rindumu. Tuhan, aku adalah pengemis cinta kasih sayangmu, bukan pengemis cinta kekasihku. Nah, itu apa sih puisi saat saya. Nah, akhirnya saya jadilah kemudian penulis. Dan dengan penulis itu banyak orang berdatangan dari berbagai kota, berbagai komunitas, berbagai agama, penggemar. Pasti tulisan saya ini pada datang ke sini. Jadilah saya tokoh. Tulisan saya ini banyak menyinggung, padahal ini tulisan curhat
tentang perasaan, tentang apa, tentang kesetaraan gender, tentang feminisme, tentang pluralisme. Nah akhirnya saya menjadi tokoh feminis, tokoh gender, dan tokoh pluralis. Kenapa tokoh pluralis? Karena fan-fan saya, buku-buku saya ini itu banyak dari agama-agama lain, dari Buddha, dari Cina, dari Kristen, dari Protestan. Mereka ada yang satu bus ke sini, dari Ahmadiyah, dari Syiah, dan semuanya. Semuanya saya perlakukan dengan baik dan saya hormati. Semua orang yang datang dengan yang berlainan agama ini saya hormati. Jadilah saya tokoh pluralis. Kemudian curahan-curahan hati saya ini itu banyak tentang feminisme. Perempuan feminis itu adalah perempuan yang hidupnya ingin seperti laki-laki, menjadi manusia yang sejati. Jadi menjadi manusia sejati. Untuk menjadi manusia sejati itu perempuan harus seperti laki-laki, bergantungnya hanya kepada makhluk, pada kholik, tidak kepada makhluk. Saat perempuan bergantung kepada kholik, pada Allah, maka dia menjadi seperti laki-laki. Dia adalah seorang feminis yang hidupnya itu tidak bergantung kebesarannya kepada kebesaran laki-laki dan kepada kemuliaan laki-laki. Siapapun yang meninggalkan dia tetaplah manusia yang sejati, yang seutuhnya, yang tidak tidak berkurang dengan tiadanya seseorang di sampingnya. Nah, itu feminis. Kalau kesetaraan gender adalah perempuan yang bersandar kepada pada Allah seperti para lelaki itu bersandar. Kalau laki-laki bersandarnya kepada Allah, kitanya bersandarnya kepada laki-laki, maka jelas tidak akan pernah setara. Dia tidak akan pernah memiliki manfaat yang setara dan segala yang setara, karena persandarannya itu sudah tidak setara. Yang satu lemah, yang satu kuat. Maka jelas persandaran yang tidak sama ini akan melahirkan sesuatu yang tidak sama. Maka saat perempuan itu bersandar kepada yang sama seperti laki-laki kuat ataupun hebat itu bersandar, maka jadilah perempuan itu memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Kalau pluralisme itu adalah manusia yang menghormati makhluk lain atas nama menghormati Tuhannya, Sang Penciptanya. Nah ini manusia seperti itu adalah manusia yang menganut pluralisme. Nah itulah perjalanan saya yang hanya di rumah itu melahirkan teori-teori feminisme, pluralisme, dan kesetaraan gender, feminisme Islam kata orang sih. Dan akhirnya saya dinobatkan menjadi mendapatkan penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dalam mendapatkan penghargaan SK Trimutri Award sebagai tokoh gender dan pluralis. Kemudian banyak orang kesini, rombongan-rombongan itu, karena melihat saya ini adalah tokoh feminis Islam. Nah saya sendiri tidak ngerti mereka yang memberikan label-label itu pada saya. Dan saya tidak paham tentang feminisme, pluralisme, dan itu karena saya hanya berjalan, saya hanyalah perempuan yang ingin hidup, yang ingin bermakna seperti para laki-laki. Saya tidak mau mati dengan keberadaan, dengan kehilangan suami saya di samping saya. Nah, saya hanyalah perempuan yang ingin hidup, kemudian saya bekerja di rumah bagaimana kira-kira bisa bermanfaat, dan kemudian saya menulis tentang perasaan-perasaan saya, tentang cerita-cerita diri saya, tentang puisi-puisi saya, kemudian semuanya itu diartikan oleh orang sebagai teori-teori feminisme Islam dan kesetaraan gender dan pluralisme. Nah, itulah perjalanan saya. Akhirnya orang hampir seluruh dunia pada datang ke sini, dari Belanda, dari Italia, dari Jerman, dari Afghanistan. Nah, lusa ini saya berbicara lewat video call, mau ke Afghanistan. Dari Afghanistan minta. Bulan lalu tuh dari Afghanistan ada yang kesini 7 orang. Kemudian beliau ingin nanti suatu ketika saya pengen berbicara, disuruh bicara di hadapan mereka di sana, di
di Afghanistan. Nah, kemudian dari Malaysia, dari India, dari Maroko, dari seluruh dunia saja lah pokoknya. Nah, itu dari Swiss, dari Prancis, dan dari Tokyo, Jepang, dan beberapa NHK Jepang pun membuat film biografi saya. Kemudian dari Malaysia juga membuat biografi film ulama perempuan. Kemudian media-media internasional banyak memberitakan tentang pesantren ini dan tentang pemikiran-pemikiran saya. Nah, intinya setelah itu ditarik kesimpulannya, saya yang dulu dan saya yang sekarang sebetulnya sama. Kalau dulu bersandarnya kepada makhluk, kemudian belakangan saya bersandar pada Khalik. Akhirnya saya yang tidak bercahaya itu mensurahkan cahaya-cahaya yang dipancarkan oleh Allah. Akhirnya saya yang tidak bisa menulis jadi menulis. Yang saya tadinya tidak dipandang oleh orang sebelah saya karena diragukan kemampuannya. Apalagi saya itu dari penampilan bukanlah seorang nyai. Ya. Tidak mungkinlah orang kampung percaya kepada penampilan saya kemudian menjadi seorang nyai, itu tidak mungkin. Dan seorang nyai itu harus berpakaian yang rapi. Kemudian punya kriteria yang khusus lah. Nah, dan saya itu bukanlah dari mereka, tetapi karena cahaya-cahaya itu kemudian tadi menulis, orang-orang akhirnya pada datang sini dari berbagai komunitas. Nanti bulan depan ini juga ada 180 dari mahasiswa, santri mahasiswa di Bandung, dan nanti berapa sering sekali. Nah, itulah. Kemudian saya menjadi bicara di mana-mana, bicara di Universitas Malaya, berbicara di Universitas Keio Jepang, dan sebagainya. Intinya begitulah bahwa perempuan itu harus menjadi seorang feminis dan harus memiliki kesetaraan dengan laki-laki, dengan memiliki kesetaraan persandaran dan kesetaraan gantungan hidup. Nah, inilah akhirnya perpindahan persandaran saya dari kepada makhluk kepada Khalik itu melahirkan banyak sekali cahaya yang membuat